Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita memasuk di dalam doa syukur pagi ini. Arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan saja, dan biarlah doa pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu, dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku.
Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini, itulah yang membentuk kami, mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki ya Bapa. Urapilah hamba-Mu ini, taruhlah setiap perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, dan biarlah di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, hamba berbicara menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa di sorga, supaya setiap kebenaran yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa sendiri. Dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus, atau sebagai orang percaya yang telah menerima janji keselamatan kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya kita benar-benar menyadari bahwa ada konsekuensi hidup sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus. Kenapa saya katakan ada konsekuensi? Sebab kita harus menyadari benar bahwa Allah Bapa di sorga tidak pernah menginginkan ada satu jiwa pun yang binasa di dalam api kekal. Mari kita sadar akan hal ini. Sebab Bapa di sorga begitu mengasihi semua manusia ciptaannya. Jadi Bapa tidak pernah menginginkan ada satu jiwa pun yang pada akhirnya harus terbuang di dalam api neraka. Ingat, penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya penebusan untuk orang percaya atau orang Kristen, tetapi penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah penebusan untuk semua umat manusia. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, sudah sering kita dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, perhatikan ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada ayat firman Tuhan yang lain kita juga bisa menemukan firman Tuhan yang berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti bahwa Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya, dan Allah tidak pernah menginginkan ada satu jiwa pun yang binasa di dalam api neraka. Saudaraku, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya sebagai orang percaya kita tidak boleh sombong. Ya, sebagai orang Kristen kita tidak boleh sombong. Hanya karena saat ini kita merasa kita berada di dalam Kristus. Ingat saudaraku, kasih Allah itu dinyatakan untuk semua manusia ciptaan Allah. Semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Lalu ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, kita harus melihat ada amanat agung yang seharusnya kita tunaikan ketika kita saat ini hidup sebagai orang percaya, ketika kita saat ini mengaku diri sebagai orang Kristen dan berada di dalam Kristus.
Amanat agung itu bisa kita temukan ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan Matius 28, lalu kita membaca mulai ayat 18. Firman Tuhan katakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya sebagai orang percaya kita mengerti bahwa masih ada tugas, masih ada tanggung jawab kita yang harus kita tunaikan sebelum masa hidup kita di dunia ini berakhir. Tugasnya apa? Kita harus berdiri dan menjadi saksi Kristus. Supaya lewat kehidupan kita, ada jiwa-jiwa yang boleh dibawa datang kepada Allah Bapa di sorga. Ingat baik saya katakan tadi, karena Allah Bapa di sorga tidak pernah menginginkan ada satu jiwa pun binasa di dalam api neraka. Ingat itu, saya ulang sekali lagi, Allah Bapa di sorga tidak pernah menginginkan ada satu jiwa pun binasa di dalam api neraka. Oleh sebab itu ketika kita berada di dalam Kristus, mari lihat bahwa kita memiliki tanggung jawab besar. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus berdiri dan menjadi saksi Kristus, di mana kita harus menyaksikan kasih Allah Bapa di sorga yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh sombong, karena kita tahu rencana agung Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah supaya jangan ada jiwa-jiwa yang binasa di dalam api neraka. Kenapa Bapa tidak menginginkan ada satu jiwa pun yang terbuang ke dalam api neraka? Karena roh yang ada pada kita, atau roh yang ada pada semua umat manusia, roh yang memberikan kepada kita kehidupan itu adalah roh yang berasal dari Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu." Saudara perhatikan itu. Karenanya kita tidak bisa sombong, ya. Jadi kalau saat ini kita hidup sebagai orang percaya, kita masih mau hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, suka-suka kita sendiri, kita masih mau hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudaraku, saya harus katakan, kalau kehidupan kita seperti itu berarti percaya kita adalah percaya yang salah, kekristenan kita adalah kekristenan yang salah, atau kekristenan kita itu palsu. Sebab kalau Kristen yang benar itu setelah berada di dalam Kristus, kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk menjalankan amanat agung Allah Bapa di sorga, supaya lewat hidup kita ada jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Allah Bapa di sorga, ada jiwa-jiwa yang boleh dibawa untuk mengenal Kristus dan diselamatkan di dalam Kristus. Nah saudaraku, kalau kita hanya hidup sebagai orang percaya, kita merasa kita sudah diselamatkan, lalu kita hidup saat ini hanya untuk menikmati dunia ini, itu artinya kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar. Karena ketika kita berada di dalam Kristus, ada tanggung jawab besar yang harus kita tunaikan, seperti apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita harus menjadi saksinya.
Karena Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita harus sadar, kita mengikut Kristus bukan untuk menikmati dunia ini. Sebab semua orang yang mengikut Kristus harus mengikut cara hidupnya. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kalau kita membaca Matius pasal 8 mulai ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Dengar baik saudaraku, di dalam ayat yang ke-20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini artinya ketika kita berkata kita mengikut Yesus, kita bukan saja harus bersedia, tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka hal itu seperti yang saya katakan tadi, percaya kita kepada Allah adalah percaya yang salah. Kekristenan kita adalah kekristenan yang salah atau kekristenan yang palsu. Kristen yang sejati adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan inilah yang firman Tuhan maksudkan, seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara perhatikan itu, inilah Kristen yang benar, inilah Kristen yang sejati. Kristen yang tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tetapi Kristen yang mau hidup sama seperti Kristus, supaya lewat kehidupan kita, jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan dan diselamatkan di dalam Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Kami sungguh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu, sebab firman-Mu yang menegur kami, bahwa selama ini, kalau kami mau memeriksa kehidupan kami, yang kami temukan adalah, kami belum sungguh-sungguh mau hidup bagi-Mu ya Allah. Kami belum sungguh-sungguh bersedia untuk berdiri menjadi saksi Kristus. Ampunilah kami ya Bapa. Apapun yang kami lakukan salah selama ini, maafkanlah kami, ampunilah kami. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi-Mu sampai ke ujung dunia, supaya dimanapun kami berada, ketika orang berjumpa dan melihat kehidupan kami, mereka melihat hidup Kristus ada di dalam kami. Karena kami mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan di sepanjang umur hidup kami mau kehidupan kami hanya untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dengar ini, Kristen yang sejati adalah Kristen yang hidup menjadi saksi Kristus. Shalom.